Nah, terakhir saya ingin menyinggung sebentar ini. Ini lagu yang populer sekali, dikenal di mana-mana. Tombo Ati. Ini memang kalau untuk Indonesia, untuk Jawa itu Sunan Bonang dipandang yang membawa syair ini yang sekarang jadi lagu. Meskipun sebenarnya 5 hal yang disebut Tombo Ati itu sudah pernah dibahas oleh beberapa ulama. Misalnya yang terkenal sebenarnya syair ini berasal dari ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ahmad, atau yang dikenal dengan nama Abu Ishaq Al-Khawas, ulama dari abad ketiga Hijriah. Kemudian syair ini juga tentang 5 hal ini juga disinggung juga kalau teman-teman pernah membaca kitab Al-Adhkar. Jadi isinya memang indah. Obatnya hati dari kegalauan, dari masalah, dari kesumpekan hidup itu ada 5. Yang nomor 1, maca Quran lan maknane. Itu dalam naskah aslinya yang bahasa Arab bunyinya qiraatul Quran bitadabbur. Kenapa harus bitadabbur? Karena dengan merenungi maknanya akan ada banyak solusi kita dapatkan menghadapi problem-problem hidup kita. Insya Allah solusi-solusi itu akan bermanfaat. Makanya kalau hati sedang sumpek, sedang ruwet, ayo baca Al-Quran. Tapi plus maknanya juga. Kalau hanya membaca tanpa paham maknanya, yang manfaat ketentraman batinnya ada. Tapi lebih maksimal kalau ditadabbur. Nah, ada maknanya yang kemungkinan besar juga akan bermanfaat jadi solusi terhadap problem kita. Yang kedua, sholat wengi lakonono. Sholat malam lah, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebenarnya menjelaskannya mudah. Di situ ada ketenangan, di situ ada kedekatan dengan Allah. Ketenangan dan kedekatan ini penting saat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, mujalasatus sholihin. Kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, tapi kalau kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita juga ketularan cahaya dari mereka. Kita sedikit-sedikit akan mendapat percikan cahaya dari mereka yang menerangi hati kita yang sedang galau, sedang gelap. Kadang-kadang kan kalau kita jejer ulama tertentu, jejer para solihin tertentu, ndak ngomong, cuma jejer saja, kadang lihat fotonya saja, batin kita ikut tentram. Nah, itu gunanya mujalasatus sholihin. Yang keempat, weteng engkang luwe, perut yang jangan kekenyangan, kalau bisa lapar. Kholaul badan. Orang yang kekenyangan itu biasanya susah untuk berpikir aktif. Kadang-kadang kita itu kalau habis buka puasa kebanyakan makan, tarawih itu kan ngantuk. Tapi paginya enggak. Waktu kita puasa enggak terlalu ngantuk. Jadi perut jangan terlalu penuh, itu penting. Demi apa? Aktivitas, kreativitas, sekaligus tirakat. Ini gandeng dengan yang terakhir, zikir wengi ingkang suwe, at-tadarru tas-sahur. Di sepertiga malam yang terakhir kita bermunajat mendekat ke Allah. Jadi 5 hal ini akan sangat membantu kita saat kita punya masalah, ada kegalauan-kegalauan dalam hidup kita. Termasuk hari ini nih kan kita sedang ada ujian berat dari Allah yang namanya pandemi COVID. Ayo kita hidupkan lagi 5 tips ini. Kita perbanyak ngaji sambil merenungi maknanya.
Jangan lupa sholat malam. Berdekat-dekatlah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian perbanyak puasa. Kosongkan perut. Dan yang terakhir, selalu ingat Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. At-tadarru' indas sahur. Nah, ini salah satu tinggalan dari Kanjeng Sunan Bonang yang ternyata juga masih banyak manfaatnya untuk kita hari ini. Maka monggo teman-teman yang masih punya gairah besar untuk mengkaji dan belajar, jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan menggali khazanah-khazanah lama. Dari situ kadang-kadang kita ketemu mutiara-mutiara terpendam yang tidak terduga-duga. Termasuk dari Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Bonang ini. Hari ini kita tengok sedikit-sedikit muatan dari suluk-suluk beliau. Silahkan diperdalam, silahkan dilanjutkan untuk menggali lebih jauh. Saya akhiri sekian sesi malam hari ini, sekaligus sesi para sufi Nusantara dari bulan Agustus. Insya Allah bulan depan kita akan ganti tema, biar tidak bosan. Karena di antara strategi saya menjaga ritme biar kita semua tidak bosan, ya tidak cuma teman-teman termasuk saya dalam tema-tema, kita bikin diversifikasi macam-macam, kadang ke barat, kadang ke timur, kadang Islam, kadang Nusantara, macam-macam. Jadi insya Allah minggu depan temanya agak berbeda lagi, paling tidak untuk memperkaya wawasan kita sehingga kita punya banyak alternatif, banyak senjata menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Baik teman-teman, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah ngomong, salah ucap, kalau ada keliru-keliru dalam penjelasan. Karena sepanjang berapa jam, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun saya menemani teman-teman dalam ngaji filsafat ini, pasti ini sifatnya pasti sudah ada yang keliru-keliru, ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaklumi. Bahkan mungkin kalau ada yang mengingatkan langsung, ya monggo, alhamdulillah saya bisa belajar untuk jadi lebih baik. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.